Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kartika Simanjuntak, biasa dipanggil Kartik. Saya dari Sejarah Angkatan 2021 dengan NIM 2287201043. Di sini di video kali ini saya ingin menjawab 3 indikator yang ditugaskan oleh Pak Yudi. Soal yang pertama, jelaskan sejarah etnis Arab. Di artikel yang sudah diberikan oleh dosen saya merangkum. Jawaban saya adalah orang Arab yang berimigrasi ke Indonesia datang dengan membawa sistem stratifikasi sosial. Walaupun mereka tahu Islam tidak mengenal perbedaan kasta berdasarkan silsilah, setidaknya ada 5 stratifikasi sosial orang Hadramut, yaitu yang pertama, golongan Said. Mereka adalah golongan tertinggi dan terpandang yang mengaku keturunan Rasulullah dari putrinya Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. Golongan ini biasa disebut dengan golongan Balawi atau Alawi dan terkadang dikenal dengan sebutan Habib. Yang kedua, golongan Qabail, yaitu golongan Ningrat Duniawi di Hadramaut. Mereka golongan yang memanggul senjata. Yang ketiga, golongan Masyaikh, golongan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Lalu ada golongan Daif. Golongan ini terdiri dari petani, pedagang, pengrajin, dan lain-lain. Dan ada golongan paling bawah, yaitu golongan Abid, yaitu budak. Itu menurut Pichper tahun 1984. Yang kedua, jelaskan aspek sejarah sosial dan ekonomi. Saya akan membahas tentang aspek sejarah sosial terlebih dahulu. Di dalam bidang agama, kedatangan orang Arab rata-rata bermotif untuk berdagang, tapi ada juga mereka yang datang ke Medan untuk menyebarkan agama Islam. Selain itu, golongan Said memiliki tradisi yang cukup berbeda dengan orang-orang Arab yang berasal dari kalangan non-Said. Biarpun berasal dari daerah yang sama, tapi karena di Hadramaut mereka dianggap sebagai kelas bangsawan dan petinggi agama, membuat kebiasaan ini masih terbawa sampai sekarang. Seperti kebiasaan para Said di beberapa daerah Indonesia lainnya. Lalu ada di bidang kesenian, yaitu salah satu kesenian dari Arab yang juga dilakukan oleh masyarakat dari suku Melayu, seperti orkes, gambus, yaitu orkes yang menonjolkan alat musik petik dengan leher panjang yang dilengkapi gendang dan membrane kecil atau marawis. Ketika orang-orang Arab datang ke Medan, mereka banyak mengenalkan orkes gambus kepada masyarakat Melayu. Awalnya orkes ini dibawa dengan syair-syair Arab yang berisi ajaran untuk beriman dan bertakwa kepada Allah dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lalu ada aspek sejarah ekonominya, yaitu di bidang perdagangan. Bersamaan dengan orang Tionghoa, orang-orang Arab membentuk sebuah perdagangan besar yang dalam istilahnya dikenal dengan tangan kedua. Istilah berarti bahwa mereka membeli barang dagangan dan dengan jumlah besar dari para pedagang Eropa dan kemudian menjualnya secara eceran, baik langsung ataupun tidak kepada warga lainnya, terutama kalangan pribumi. Oleh sebab itu, hampir jarang ditemukan orang-orang Arab ada di Indonesia
tidak berminat dalam hal perdagangan, menurut Berg L.V. tahun 2010. Hal senada juga disampaikan oleh Fathia. Menurutnya, kedatangan orang-orang Arab ke Indonesia, selain untuk menyebarkan agama Islam, juga memiliki maksud untuk berdagang. Karenanya, masyarakat umum berpendapat bahwa hampir semua orang Arab, baik dari kalangan Said maupun non-Said, mempunyai jiwa dagang dan andal dalam berbisnis, menurut Fathia tahun 2018. Lalu ada di bidang pernikahan, orang-orang Arab biasanya akan mengutamakan menikah dengan sesama etnisnya ketimbang dengan etnis lain. Kesamaan budaya, kebiasaan, dan faktor nasib juga menjadi alasan utama mereka lebih condong memilih pasangan dari etnis Arab juga. Mereka akan berusaha sebisa mungkin untuk mencari pasangan dari kerabat mereka. Kalau tidak menemukannya, mereka akan meminta bantuan dari teman mereka sesama Arab. Kalau tidak ketemu juga, barulah mereka akan mencari pasangan dari etnis lainnya, seperti Melayu atau suku Karo yang sudah Islam. Kebiasaan seperti ini sudah dilakukan sejak awal mereka masih ke Medan dan mencoba membentuk sebuah komunitas Arab di sini. Lalu, yang nomor 3, jelaskan manfaat artikel tersebut bagi pengajaran atau pendidikan sejarah. Artikel dengan judul Diaspora Orang Arab di Kota Medan, Sejarah dan Interaksi Sosial Komunitas Alawiyin pada abad ke-20 memberikan pengajaran atau pendidikan sejarah dari sebuah wawasan ilmu terkait sejarah etnis orang Arab di Kota Medan. Selain itu, isi dari artikel tersebut memuat pengetahuan sejarah yang jarang dibahas oleh peneliti, sehingga memberikan topik yang cukup menarik untuk dibaca dan dikaji, dan sangat bermanfaat bagi kita mahasiswa sejarah yang ingin belajar dan ingin tahu tentang etnis Arab yang masuk ke Indonesia. Sekian jawaban dari saya dan videonya. Terima kasih.